Asam urat sebetulnya untuk bagian yang sedang bengkak itu tidak boleh dipijat. Ada beberapa hal yang harus diketahui bahwa pemijatan itu tidak boleh dilakukan pada bagian yang pertama meradang, ya. Bagian tubuh yang sedang ada peradangan itu tidak boleh dipijit karena akan bisa membuat orang menjadi cedera otot ataupun hal-hal yang lain tentunya. Jadi ingat, pertama, tidak boleh memijat di bagian yang meradang. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh memijat di bagian yang sedang ada luka. Nah, saya akan berbagi tips bagaimana mengetahui titik pijat untuk asam urat. Tetapi perlu diingat bahwa jika asam urat sedang dalam posisi bengkak, itu tidak boleh memijat pada bagian yang sakitnya. Tetapi bagaimana kita memijat pada meridian yang berhubungan dengan bagian yang bengkak. Yang pertama, ini adalah titik pijat untuk asam urat. Kalau yang sakitnya di bagian ini, maka memijatnya tidak boleh melebar ke area luar. Cukup memijat di bagian ini, ya. Pijat di bagian ini. Pijat perlahan-lahan, lakukan pemijatannya 2-3 menit di sini. Memijat seperti ini. Pijat. Jika ini dipijat, maka akan terasa sampai ke bagian bawah telapak kaki. Coba Anda rasakan, boleh mempraktekannya untuk Anda yang biasa mengalami sakit di kaki dengan penyebab asam urat tinggi. Ini kalau asam urat tinggi, sekali lagi, jangan memijat di bagian yang sedang bengkak, atau yang sedang sakit, atau yang mengalami peradangan pada jaringan tubuh. Nah, pijat di bagian sini ya. Kemudian, ini titik 1, ini yang kedua di sini. Jadi dari urat tendon yang kalau saya tarik ke atas begini, ini ada muncul urat tendon, antara urat tendon yang satu ke jari kelingking, kemudian ke jari manisnya, yang kedua ya. Ini di antaranya, di selanya, pijat juga seperti ini, menggunakan jari tengah boleh, menggunakan telunjuk boleh, menggunakan jempol pun boleh. Memijat-mijat seperti ini, kalau Anda pijat di sini, bisa terasa sampai ke bawah. Coba bisa rasakan, bisa praktekkan. Jadi di samping untuk asam urat, ini juga bisa menghilangkan kesemutan di kaki. Tekan. Seperti ini bisa menekan 2-3 menit di sini. Kemudian lakukan pemijatannya dengan tidak terlalu keras. Boleh lihat cara pijat saya seperti ini. Jadi titik yang pertama tadi di sini, kemudian pindah ke sini. Ya. Kalau Anda lihat urat kaki itu saling berhubungan dari sini ke sini. Kemudian setelah yang pertama, kedua, naik lagi ke sini. Nah, di sini lakukan lagi pemijatan 2-3 menit. Tapi jika di sini yang bengkak, jangan lakukan pemijatan di bagian ini. Kalau di sini yang membengkak, cukup lakukan pemijatan di sini dan di sini. Kalau bengkaknya di sini, jangan terlalu ke pinggir. Cukup di sini saja. Pijat seperti ini, menekan-nekan, kemudian menggoyang-goyang tangan seperti ini, kemudian keluar di sini. Nah, tapi jika di sini bengkak, jangan memijit di bagian ini, tapi pindah ke atas. Nah, pindah ke atas ini di luar tulang kering. Kalau ditekan seperti ini, ya. Kalau ditekan seperti ini, menggunakan jempol boleh, menggunakan jari tengah boleh, menggunakan telunjuk boleh. Tapi kalau yang lebih terasa tekanannya itu adalah jempol. Coba menekan di sini. Nah, itu terasa betul sampai ke sini. Ya. Jadi saya berbagi pengetahuan, berbagi ilmu ini berdasarkan pengalaman dan berdasarkan
bagaimana saya memijat sudah lebih dari 1000 orang. Ya. Tekan di sini, kemudian rasakan sampai ke bawah. Itu akan terasa sampai ke sini, sampai ke ujung. Jadi, maksud daripada pemijatan ini adalah untuk melancarkan sirkulasi oksigen dan sirkulasi cairan yang dari ujung kaki supaya pembuluh darah baliknya kembali bekerja dan diharapkan bisa melarutkan lemak dalam darah yang mengkristal akibat asam urat. Jadi, teman-teman boleh praktekkan ini, tapi yang baru bergabung, yang belum subscribe, silakan untuk menekan tulisan subscribe di bawah, kemudian aktifkan tanda loncengnya untuk membantu kami membangun channel ini. Jadi, selanjutnya, menekan menggunakan 4 jari begini, sambil yang di belakang juga menekan di sini. Tapi ada juga beberapa kasus yang saya temui, asam urat itu biasanya sakit di sini. Ya, sakit di sini jangan memijit langsung pada bagian yang sakit, tetapi pijit di bagian bawahnya. Pijit di bagian bawahnya seperti ini, kemudian yang di luar juga memijat seperti ini, tekan, kemudian lepas. Jadi bagi teman-teman yang tukang pijat yang mau mempraktekkan ini, boleh untuk mereka yang menderita asam urat. Akan tetapi, sekali lagi, asam urat tidak boleh dipijat di bagian yang sakitnya. Tekan di sini, ya. Kemudian angkat. Menekan, kemudian angkat lagi. Untuk Anda yang mengalami pegal di kaki, bisa juga mempraktekkan metode ini. Metode pijat untuk asam urat bisa dipraktekkan untuk kaki yang pegal dan sakit. Kaki yang sering kesemutan bisa dibantu dengan cara pijat seperti ini. Nah, kemudian setelah menggunakan 2 jari dengan pelemasan seperti itu, tekan lagi seperti ini. Tekan. Sambil agak memutar boleh. Nah, kemudian setelah memijat di bagian ini, tadi yang pertama di sini, kemudian pindah ke sini, ya. Naik di sini, jika bengkak di area sini jangan dipijat, tapi jika tidak bengkak, maka pijat di bagian ini. Ya, memijat seperti ini, kemudian memijat juga di bagian atas, itu saling berhubungan urat tendonnya. Sambungannya dari sini ke bawah. Nah, jadi teman-teman perlu pahami bahwa pemijatan hanya boleh dilakukan untuk bagian yang tidak meradang, kemudian bagian yang tidak luka, bagian-bagian yang tidak lagi infeksi misalkan, ya. Nah, itu seharusnya dihindari. Jadi, memijat pada bagian yang tidak sakit untuk penderita asam urat. Nah, asam urat biasanya timbul rasa yang sakit sekali itu pada saat lemak dalam darah mulai mengkristal. Nah, teman-teman, subscribe yang belum subscribe, silakan untuk aktifkan tanda lonceng di bawah, tekan tulisan subscribe yang ada di bawah video ini yang berwarna merah supaya berubah menjadi warna hitam. Ya. Yang selanjutnya setelah 1 tadi, ya, titik pertama, titik kedua, titik ketiga di sini jika kaki tidak bengkak, titik keempatnya di sini, ya, titik kelimanya di sini. Titik kelimanya di sini yang kadang-kadang kalau orang kena asam urat itu biasa sakit di sini, tumit sakit pada saat berjalan itu biasa, ya. Tekan di sini, cari urat yang ada di sini, yang jika ditekan-tekan seperti ini, jika ditekan-tekan seperti ini, itu akan terasa sampai ke bagian punggung kaki. Nah ini, jika asam urat tinggi, coba melakukan metode ini, insya Allah mudah-mudahan peredaran cairan dalam tubuh menjadi lancar, dan kembali asam uratnya menjadi normal. Nah, jadi teman-teman yang belum subscribe, silakan untuk subscribe, pelajari video ini dengan baik, kemudian praktekkan, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, mudah-mudahan pengetahuan yang saya bagikan ini bermanfaat, cara pijat untuk asam urat. Nah ini dia. Jadi bagaimana cara mengatasi asam urat? Ikuti video ini dengan betul. Jadi titiknya tadi, 1, 2, 3, 4, ya, ini titik yang keempat di sini.
kemudian yang kelima di sini, setelah di sini, kemudian di sini. Ya. Tekan begini, kalau ini ditekan seperti ini, itu kayak agak kesemutan di ujung ya. Tekan, kemudian angkat. Jadi, tekan, kemudian angkat. Nah, kalau saya menekan di sini, akan terlihat ibu jari kaki saya bergerak. Ini tanpa digerakkan, jadi ini titik refleksi. Nah, ini kalau ditekan, akan terasa sampai ke atas. Nah, jadi teman-teman, silakan untuk mencoba, silakan untuk mempraktekkan. Ingat titiknya 1, 2, 3, keempat, kelima, dan keenam. Mudah-mudahan 6 titik yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat untuk Anda yang mengalami asam urat, pegal di kaki, kaki sering sakit, di tumit, telapak kaki sering terasa kaku. Mudah-mudahan dengan titik pijit ini bisa membantu dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi silakan mencoba, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Bagikan, subscribe, dan like. Serta jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Salam sehat, terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.